Puji hari ini kita lanjutkan bersama Bapak yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Subhan. Dengan hormat pada Pak Ustadz, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ittaqi Tafuzi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Di buku saya ini halaman 82 ya kalau nggak salah ya. Abdul, betul Bu ya? Udah 87. Oh 87. Ya berarti saya salah. Ya? Oh ya sudah, berarti saya salah berarti. Ya, sudah. Ada aku 82 ya? Ibu 8 berapa? 82. 82 di aku. Iya, aku juga 82. Saya juga 82 ya. Ya kemarin dia satu tuh di rumah Bu Nifon. Ayo divonis, di voting. Mau 82 apa 87? 82 apa Pak Ustaz? 82 Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, aku menghadiri kematian ayahku Ahmad. Di waktu itu tanganku memegang secarik kain untuk mengikat janggutnya itu. Tiba-tiba beliau tidak sadar, lalu sadar kembali seraya mengisyaratkan tangannya dan berkata tidak, sampai kapanpun tidak, sampai kapanpun tidak. Beliau melakukan seperti itu berkali-kali. Maka saya bertanya, wahai ayah, apa maksudmu? Kok tidak-tidak itu kenapa? Jawab beliau, sesungguhnya setan berdiri di depanku, mencengkeramku dengan ujung-ujung jarinya seraya berkata, hai Ahmad, menurutlah kepadaku. Tapi aku katakan kepadanya, tidak, sampai kapanpun tidak, tidak, sampai kapanpun tidak, sampai kapanpun, sampai aku mati sekalipun, sampai aku mati sekalipun. Jadi setan itu ngajak sekali, ditolak 3 kali oleh Imam Ahmad. Jadi ngajak sekali, ditolak berapa? 3 kali. Kayak jomblo. Oh ini? Ya. Ini kali ya? Sampai sini ya? Iya, betul. Ini yang kemarin. Ya. Kayak jomblo menyatakan cinta ke cewek itu loh. Sayang, aku cinta sama kamu. Mengatakan cintanya sekali, ditolaknya 3 kali. Enggak. Enggak. Jadi iblis ini ditolak oleh Imam Ahmad 3 kali. Jadi ngajak sekali, Imam Ahmad menolaknya berkali-kali. Tidak, sampai kapanpun tidak, pokoknya tidak, kata Imam Ahmad. Nah, jadi ngajak sekali, ditolak 3 kali. Kayak tadi jomblo mengatakan cinta ke seorang wanita,
menyatakan cinta sekali, I love you. Jawabannya enggak. Berkali-kali enggak. Ditolak berkali-kali. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendengar guru kami, Al-Imam Abu Al-Abbas Ahmad ibn Umar Al-Qurtubi, di benteng Iskandaria. Ia berkata, aku telah menyaksikan kematian saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al-Qurtubi di Cordoba, rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ketika dia menghadapi maut, dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia menolak, tidak katanya. Ketika dia sadar, kami ceritakan hal itu kepadanya. Maka dia menjelaskan, ada 2 setan, kata beliau. Ada 2 setan datang kepadaku dari arah kananku dan dari arah kiriku. Satu di antaranya berkata, matilah dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Dan yang lain berkata, matilah dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama yang terbaik. Maka aku katakan kepada keduanya, tidak. Kalian berdua mengatakan seperti itu kepadaku, padahal aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan akan datang kepada salah seorang dari kamu sekalian. Ketika dia akan meninggal, maka dia berkata, matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Jadi ucapanku tadi adalah jawaban kepada kedua setan itu, bukan pada kalian. Jadi kan agak serem juga kan, ditalkin suruh mengucap la ilaha illallah, kok jawabnya tidak. Ternyata tidak itu bukan pada la ilaha illallah, tapi tidak terhadap bisikan setan. Saya mungkin sudah pernah dan sering saya terangkan di sini ya, bahwa ketika seseorang itu hendak mati, setan itu merapat dan mendekat. Saya ulang, setan itu merapat dan mendekat untuk menggoda orang itu supaya su'ul khotimah. Nah, tentu cerita-cerita dari orang-orang soleh dan terpercaya ini, itu untuk supaya kita betul-betul mengantisipasi itu. Dan tentu intinya supaya kita selamat. Makanya saya sering sampaikan ayatnya ya. Kalau kita cermati di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 98 sama 97-nya itu kita diajari oleh Allah sebuah doa isti'adah, yaitu ta'awudz ya, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan mengatakan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi aku berlindung wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai setan bisa mendatangiku. Ya, dan setelah itu di ayat 99 Allah menceritakan tentang kematian. Nah, itu menjadi sangat penting agar supaya nanti ketika kita mau mati, setan itu dihalau oleh Allah untuk mendekati kita. Kalaupun misalnya dia berhasil mendekati kita, semoga kita selamat. Makanya kita penting juga berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Penting juga kita berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, supaya kita ini dijaga hati kita oleh Allah dan tidak tergelincir. Semoga ya, amin Allahumma amin insyaallah. Baik, kita teruskan lagi. Saya katakan peristiwa-peristiwa seperti itu, yakni jawaban yang ditujukan kepada setan, bukan kepada orang yang menalkin syahadat. Banyak kita dengar dari orang-orang soleh. Sementara itu saya telah membuka kitab Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan saya pun telah mendengar seluruh isinya. Meski demikian saya tidak menemukan cerita seperti itu di sana. Barangkali ada naskah lain, maka Allah lah yang lebih tahu. Adapun kitab An-Nasa'i, saya telah mendengar sebagian isinya dan banyak diantaranya yang ada padaku. Namun demikian saya juga tidak menemukan cerita seperti itu di dalamnya. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ngomong apa adanya ini. Saya tidak mendapati sih, mungkin ada dalam naskah yang lain. Ini suudzon husnudzon pada para ulama yang menyampaikan, mungkin ada cerita ini di tempat yang lain. Kata beliau begitu. Dan barangkali juga cerita seperti ini ada pada naskah-naskah
yang lain, wallahu alam. Nah, ini sikap yang benar ya. Jadi kalau ada seorang ulama menyampaikan sebuah pendapat, yang pendapat itu kita nggak cocok lah kalau bahasa kita, itu jangan buru-buru kita mengatakan ini ulama ngawur. Jangan gitu. Kalau ulama yang mengatakan, kita jangan seperti itu. Tapi kita katakan, saya sih belum tahu ya. Cuman kalau ada pendapat itu, ya mungkin saja ada dalam teks-teks yang lain, dalam naskah-naskah yang lain. Kalau yang saya tahu sih tidak saya temukan gitu. Bukan tidak ada, tidak saya temukan. Nah, itu sikap yang merendah terhadap para ulama. Makanya kalau kita baca pendapat seorang ulama, kok kita merasa iskal ya, ada sesuatu yang nggak cocok gitu istilahnya, itu jangan buru-buru mengatakan ini ulama ngawur, jangan. Tapi kita katakan, mungkin yang pasti saya yang masih bodoh, yang sangat mungkin tidak paham dengan maksud ulama ini, yang mungkin beliau mengambil dari sisi yang saya tidak ketahui. Walaupun akhirnya kita tidak sependapat, dan tidak apa-apa, nggak sependapat dengan ulama itu, dengan salah satu ulama maksud saya, karena kita milih pendapat ulama yang lain, itu tidak menjadi kafir, dan itu nggak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, Imam Al-Qurtubi ini mencontohkan sikap yang sangat mulia dengan berendah hati kepada para ulama yang menyampaikan cerita-cerita tadi, dengan mengatakan kalau saya sih tidak mendapati cerita ini, tapi saya kalau bahasa kita ya mungkin ada dalam naskah-naskah yang lain. Jadi beliau tidak menuduh ulama ini wah ini bohong kali ini, enggak. Tapi beliau mengatakan ya mungkin ada naskah yang lain yang saya tidak ketahui. Itu kalau bahasa beliau. Makanya kalau ya saya mencoba belajar dari situ, sehingga saya sering mengatakan sependek yang saya ketahui, sependek yang saya pahami ya. Jadi bukan sepanjang, sependek. Karena memang pengetahuan saya pendek, itu seperti itu. Kalau sepanjangan kayak pengetahuan saya panjang, padahal pengetahuan saya kan tidak panjang, tapi pendek. Allahu Akbar. Sedang menurut riwayat Ibnu Mubarak dan Sufyan dari Lais, rahimahumullah rahmatan wasiatan. Rahimahumullah rahmatan wasiatan dari Mujahid, rahimahullah, dia berkata, tidak seorang pun yang akan mati melainkan teman-teman pergaulan yang biasa bergaul dengannya tampil di hadapannya. Jika dia tukang main senang berfoya-foya, maka yang datang adalah semisalnya. Dan apabila dia ahli zikir, maka yang akan datang pun ahli zikir pula. Walaupun isnad hadis ini dhaif, tapi umumnya ya gitu memang. Misalnya dia seorang pendurhaka, ahli maksiat lah. Ketika dia sakit, yang datang siapa? Ya pasti gak jauh-jauh dari orang-orang itu juga kan. Sehingga ketika dia mau mati, yang menemani ya orang-orang itu juga. Tapi kalau dia orang yang soleh, orang yang baik, yang datang juga gak jauh dari orang-orang seperti itu juga. Sehingga ketika mati, dia akan ditemani oleh orang-orang yang soleh. Makanya sangat baik sekali kalau sekiranya memungkinkan, kalau ada di antara anggota keluarga yang akan meninggal dunia, itu didatangkan orang soleh di rumah itu, supaya bisa dibimbing hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu seperti itu. Ya walaupun kadang begitu datang gak jadi mati. Allah, di Kemang 3 itu ada jamaah itu. Wah, udah tegang semua anak-anaknya, udah pada yang dari luar negeri sebelum pandemi ya, udah pada datang semua itu. Udah pada datang semua. Terus saya ditelepon oleh jamaah saya, Pak Ustadz mohon datang untuk membimbing orang tua kami yang sepertinya udah sakaratul maut itu. Saya datang, saya sih bukan orang soleh. Saya hanya meniru orang-orang yang soleh. Terus saya datang ke situ, kita doakan, kita tungguin sampai lama nggak mati-mati. Akhirnya saya tinggal. Ibu, ini udah kita doakan, dan beliau nampaknya memang belum waktunya wafat. Dan betul begitu saya tinggal, ternyata beliau belum wafat memang. Akhirnya sehat. Beliau kabari saya saat itu, alhamdulillah Ustadz, ibu nggak jadi meninggal, sekarang sehat normal kembali. Oh, alhamdulillah, saya bilang. Dan baru meninggal pas saat pandemi kemarin, baru meninggal. Orang Kemang Pratama 3 itu. Allahu Akbar. Iya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi yang penting kita udah datang kan. Wah, kemudian nggak mati ya, alhamdulillah. Dan saya ulang, saya bukan orang yang soleh. Saya hanya meniru orang-orang yang soleh bagaimana mensikapi orang yang akan meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya memang kadang kan kalau keluarga sendiri, apalagi kalau orang tua kita, kadang sebagian anak itu mentalnya itu terkuras. Kadang bingung mau ngapain gitu. Tapi kalau yang didatangkan tuh orang lain yang mengerti agama tentunya,
itu biasanya lebih kuat mentalnya karena memang ikatan rasanya tidak seperti kalau anak sendiri atau istri sendiri atau suami sendiri. Nah, itu ikatan batinnya kan beda, sehingga karenanya kita masih perlu butuh orang yang kesadarannya normal lah ketika menghadapi kematian itu, dibandingkan dengan anggota keluarga sendiri yang emosionalnya kadang sudah membuat orang bingung mau ngapain lagi. Itu seperti itu. Itulah pentingnya para ulama mengatakan adalah kalau ada orang yang mau meninggal dunia, didatangkan orang yang soleh di situ supaya bisa membimbing orang yang wafat itu hingga husnul khotimah. Allahu Akbar. Ya paling enggak ketika ada orang soleh di situ, rahmat tercurah. Karena orang soleh itu dimanapun dia berada dikawal oleh malaikat rahmat itu. Allahu Akbar. Sedangkan menurut semua seorang ahli ibadah di Basrah, Ar-Rabi ibn Sabirah bin Ma'bad al-Juhani rahimahullah rahmatan wasi'atan mencontohkan kejadian yang dilihatnya. Saya pernah menghadiri beberapa orang yang akan mati di Syam. Antara lain ada seseorang yang dikatakan kepadanya, "Hai fulan, ucapkan la ilaha illallah." Tapi jawabnya malah, "Minumlah dan tuangkanlah lagi untukku." Kalau ini saya pernah ngalami, pernah tahu ini seperti ini. Saya dulu masih SMP itu, saya masih kecil, masih SMP, nemenin ayah saya untuk mendoakan dan mentalkin orang yang akan mati. Saya masih SMP saat itu, saya bagian berdoa lah, bagian baca Al-Quran supaya yang bersangkutan husnul khotimah, ada yang dekat di kupingnya untuk mentalkin. Saat itu yang saya dengar dengan kuping saya dengar langsung itu dengan kuping saya, bir, itu. Ini bir. Ya Allah, naudzubillah min syarri. Rupanya mau mati itu ahli paloma, ahli topi miring, naudzubillah min syarri dzalik. Atau ahli ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok dan macam-macam. Naudzubillah min syarri dzalik. Dulu pas musimnya SCSB dulu namanya, Porkas itu. Itu juga entah berapa orang itu yang pas mati itu teriak, "Sing metu nomor piro, Cak? Yang keluar nomor berapa?" Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Gitu, hati-hati. Makanya kebiasaan kita yang mendarah daging itu harus diperhatikan itu. Takutnya itu menjadi akhir ucapan kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau yang buruk-buruk ya. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang ustadz pas sudah nggak sadar beliau itu. Itu syahadatnya sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah sambil begini. Kayak tahiyat ini di tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata saudaranya dia ahli sholat. Ada juga seorang ustadz udah sangat nggak sadar sekali. Beliau ketika tidak sadar itu membaca ayat, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Itu kata keluarganya, beliau kalau ceramah sering pakai ayat itu, yaitu menyatakan permusuhan dengan setan. Namanya hati-hati kebiasaan kita apa? Ya hati-hati. Semoga akhir ucapan kita la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Sehingga kita semua dakhalal jannah bi ghairi hisab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan Bu ya. Amin. Itu seperti itu. Amin ya Pak. Tapi jawabnya malah disuruh mengucap la ilaha illallah, jawabnya malah, "Minumlah, tuangkanlah lagi untukku." Dan seorang lagi di Al-Ahwaz ketika ditalqin dia menjawab, "Dah, yazidah, dawazidah." Maksudnya apa? 10, 11, 12. Pedagang rupanya dia mau mati ngomong 10, 11, 12. Kayak pedagang gitu. Ya, kita nggak usah ngomong sakaratul maut. Kita ngomong pikun aja. Ada orang itu ketika dalam kondisi pikun itu atau dalam kondisi tidak sadar, itu refleks yang keluar adalah bosi. Jadi yang pernah diceritakan ke saya itu ada seorang mandor sebuah proyek. Ketika dia dalam kondisi nggak sadar, itu dia berlagak seperti mandor. Itu kerjakan itu. Jadi tidak sadarnya itu dia merintah itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Allahu Akbar. Ini hati-hati ya. Ini kan saya itu saya pernah
kan saya tidak hanya pernah tapi beberapa kali ya mengisi kajian-kajian untuk orang-orang yang menjelang pensiun itu loh. Post power syndrome apa namanya itu, saya nggak paham itu. Nah itu saya memberikan kajian kepada mereka kan untuk persiapan mental mereka. Rupanya di antara mereka memang mengaku bahwa kan ketika dia menjabat, ketika dia punya kekuasaan, itu kan semua serba terfasilitasi kemudian. Semua serba terfasilitasi, termudahkan lah. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan tidak hanya untuk 1-2 tahun, kadang sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun, macam-macam lah. Nah, selama sekian tahun terfasilitasi, tiba-tiba harus berhenti dan tidak lagi mendapatkan fasilitas. Yang biasanya gratis nggak bayar, tiba-tiba harus bayar. Sementara yang tadinya kan itu fasilitas kan merupakan. Nah, sementara itu udah mendarah daging dalam hatinya karena dia betul-betul menikmati lahir batin sampai mendarah daging. Itu sebagian itu ternyata tidak mudah loh melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dihormati, biasanya didengar pendapatnya. Sehingga saya pernah satu mobil dengan satu orang penting di BUMN. Itu dia ditelepon oleh mantan atasannya. Itu gaya ngomongnya masih seperti ketika dia masih jadi atasan. Ya, itu saya dengerin aja obrolan mereka itu. Ya Allah, kasihan. Jadi ternyata walaupun sudah pensiun, mentalnya itu masih seolah-olah dia masih punya jabatan. Dan itu terbawa. Iya, makanya bersyukurlah bagi siapapun yang menyadari bahwa posisi dia saat ini itu hanyalah sementara. Dan kalaupun dia menikmati sebatas pada menikmati yang secukupnya, sepatutnya, dan tidak secara berlebihan hingga mendarah daging, hingga menjadi saraf bagi dirinya bahwa seolah-olah itu adalah langgeng dan selamanya. Padahal semua itu sifatnya hanya sementara. Iya, sementara. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang menyadari itu sehingga tidak menjadi mental baginya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ya, kemudian rupanya dia seorang pegawai kantor. Rupanya dia seorang pegawai kantor yang sering disibukkan oleh hitungan dan anggaran. Demikian tafsirannya sebagaimana dinyatakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Oh, rupanya dia dulu pegawai, sehingga sering pegawai kantor yang sering hitung anggaran. Makanya sering ngomong 10, 11, 12. Ar-Rabi menambahkan lagi kejadian lain. Kali ini adalah orang Basrah. Ketika ditalkin dia justru menyenandungkan puisi. Hai, siapakah itu wanita yang suatu hari berkata sambil kelelahan terbata-bata, manakah jalan ke pemandian Minjab? Peristiwa ini dijelaskan penafsirannya oleh Al-Faqih Abu Bakar Ahmad ibn Sulaiman ibn Al-Hasan An-Najad rahimahullah rahmatan wasi'atan bahwa laki-laki itu pernah dimintai petunjuk oleh seorang wanita untuk jalan menuju ke pemandian, tetapi dia menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Akhirnya peristiwa itu dia ucapkan saat menghadapi maut. Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah juga menjelaskan untaian kata-kata lelaki tadi memiliki latar belakang tersendiri. Mulanya seorang laki itu berdiri di depan rumahnya. Pintu rumahnya mirip dengan pintu pemandian. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang elok dipandang. Wanita itu bertanya, mana jalan ke pemandian Minjab? Ini pemandian Minjab, jawab lelaki itu sambil menunjuk ke rumahnya sendiri. Maka wanita itu pun masuk ke rumah dan laki-laki itu ikut mengiringinya dari belakang. Ketika menyadari bahwa dia bersama lelaki itu dalam sebuah rumah yang ternyata bukan pemandian, maka tahu bahwa laki itu telah menipunya. Akhirnya sang wanita itu pura-pura bergembira dan senang kumpul berduaan atau khalwat di tempat sepi di dalam rumah tersebut. Wanita itu berkata, alangkah baiknya kalau ada sesuatu yang bisa kita nikmati bersama, maka senanglah hati kita. Saat ini juga aku datangkan kepadamu apa yang kamu suka dan inginkan, kata laki-laki itu. Lalu dia pun keluar, meninggalkan wanita itu dalam rumah tanpa menguncinya terlebih dahulu. Sejenak kemudian dia datang membawa apa-apa yang diperlukan. Ketika memasuki rumahnya, ternyata wanita yang dikelabuhinya tadi sudah pergi tanpa bekas, sehingga kebingungan dan selalu menyebut-nyebutnya. Dia menyesali hilangnya wanita itu. Dia berjalan mondar-mandir di jalan-jalan dan lorong-lorong sambil
menyenandungkan kata-kata puitis di atas. Allahu Akbar. Jadi ini gara-gara kesengsem jatuh cinta pada seorang wanita, sampai pas matinya pun dia masih menyebut-nyebut wanita itu. Na'udzubillah min syarri dzalik ya, kalau sampai seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga untuk kita la ilaha illallah ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Makanya saya sering sampaikan di sini, hendaklah kita ini ringan lisan dan hati kita untuk mengucap la ilaha illallah. Ya, supaya akhir hayat kita adalah ucapan la ilaha illallah. Tiba-tiba seorang wanita menjawab dari jendela sebuah rumah. Ketika kamu mendapatkannya, kenapa tidak ketat kau menjaganya? Di rumahmu yang kokoh perkasa, atau kau kunci rapat-rapat pintunya? Mendengar jawaban itu, laki-laki itu semakin bingung dan bergejolak perasaannya. Begitulah kelakuannya setiap hari, hingga akhirnya mengalami nasib seperti yang diceritakan tersebut di atas. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bencana dan kebinasaan. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya katakan peristiwa-peristiwa lain yang serupa sering terjadi di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan mereka terlena dan tenggelam dalam kesibukan dunia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sampai ada kisah yang sempat diceritakan kepada kita, bahwa ada seorang maklar ketika akan meninggal dunia, dia dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Maka jawabnya 3,5, 4,5. Agaknya dia masih sibuk memikirkan pekerjaannya sampai sebagai maklar. Dan pernah juga saya melihat seorang juru hitung. Sewaktu sakit dia masih juga melipat jari-jarinya sambil menghitung. Maka dikatakanlah kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka jawabnya, rumah anu, perbaiki ininya, kebun anu, buatlah begini. Nah itu naudzubillah, ini jangan mandor ini. Dan kejadian aneh-aneh lainnya saat ditalkin, seperti perkataan, dasar otak keledai kamu, sapi kuning, macam-macam. Ini kan kebiasaan misuh, kebiasaan memaki saat masih hidup, pas mati pun masih memaki-maki. Dan seterusnya akibat kebiasaan buruk yang dilakukan setiap harinya. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita dan memberi kita kematian dengan mengucapkan kalimat syahadat, berkat karunia dan kemurahan Allah. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Ibu enggak usah ngomong sakaratul maut. Kita ngomong pikun aja. Mungkin saya pernah cerita di sini, sering bahkan kalau bosan bilang cut ya, nanti saya cerita yang lain. Jadi saya itu ada ngaji rutin sampai sekarang. Ada keluarga dari Riau, aslinya keluarga dari Padang tapi domisili lama di Riau. Nah itu pengajian keluarga itu. Pengajian keluarga. Dulu ibunya masih hidup, udah sepuh ibunya, sekarang udah meninggal ibunya. Semoga Allah merahmati beliau rahmatnya yang luas. Kalau kita pengajian keluarga sebelum pandemi, kalau saya datang itu, ibunya sering keluar ikut ngaji gitu. Kalaupun ada tamu dari tetangga atau teman-temannya keluarga itu, ibu itu keluar dan anak-anaknya nggak malu. Kenapa? Si ibu ini punya refleks yang bagus. Jadi keluar ruangan itu sudah pakai pakaian yang rapi gitu. Ya untuk rapinya orang tua ya. Jadi keluar itu sudah pakaiannya itu bagus gitu. Nggak jelek gitu, nggak mengumbar aurat lah beliau itu. Beliau udah lupa sama anaknya, udah lupa sama cucunya, udah lupa, pokoknya udah betul-betul pikun itu. Dan refleksnya itu bagus. Orangnya dermawan. Jadi kalau ada tamu, silakan dimakan. Tapi pikun itu beliau. Tapi refleksnya bagus, silakan dimakan. Kalau ada yang nggak punya kue, diambilkan kue. Itu refleks saat pikun itu. Terus yang diucapkan tuh kalimat-kalimat thayyibah yang bagus. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah gitu. Jadi ucapannya itu bagus. Jadi walaupun pikun, anak-anaknya nggak malu. Kenapa? Karena refleksnya bagus ibu itu. Tapi saya juga pernah tahu ada satu keluarga dari Bangil, Pasuruan. Itu kalau ada pengajian keluarga itu malu anak-anaknya kalau ibunya keluar itu. Karena begitu keluar, tampilan fisiknya nggak terjaga auratnya. Terus ibunya itu refleksnya buruk, suka maki-maki, suka misah-miso itu. Suka mengumpat-umpat itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah itu baru pikun. Apalagi sakaratul maut. Makanya saya ulang sekali lagi, hendaklah kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang diharapkan itu menjadi akhir dari
kehidupan kita sehingga kita semua ini husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Amin. Sementara itu Ibnu Zufar menceritakan dalam kitabnya An-Nasaih, Yunus ibn Ubaid rahimahullah adalah seorang penjual kain. Dia tidak mau berjualan di pagi hari atau sore atau di waktu mendung. Pada suatu hari dia mengambil timbangannya lalu menghantamnya di antara dua buah batu sampai ringsek. Maka seseorang menegurnya, "Kenapa tidak kamu serahkan saja kepada pembuatnya supaya diperbaiki kerusakannya?" "Oh tidak," katanya, "baru saja saya menghadiri orang yang akan meninggal. Saya katakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak bisa mengucapkannya. Maka saya ulangi lagi, tapi dia malah berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Lalu dia katakan pula, ini ada lidah timbangan pada lidahku. Ini ada lidah timbangan pada lidahku. Ia membuatku tidak bisa mengucapkannya. Saya bertanya, apakah lidah timbangan itu hanya menghalangi kamu dari mengucapkan kalimat syahadat? Dia jawab, iya. Apa yang telah kamu perbuat dengan timbangan itu? Tanyaku pula. Setauku, saya tidak pernah mengambil atau memberi sesuatu dengan timbangan itu, kecuali dengan benar. Hanya selama ini saya memang tidak pernah memeriksa dan mengujinya, jawabnya. Jadi kalau bahasa kita nggak pernah dikir timbangan itu, nggak pernah dicek kebenarannya. Sejak peristiwa itu, Yunus mempersyaratkan kepada siapapun yang berjual beli dengannya, supaya membawa timbangan sendiri dan menimbang sendiri. Kalau tidak, dia tidak mau melayaninya karena saking khawatirnya. Nah, kalau kita itu gini soalnya, kan curang dalam timbangan itu dicela dalam surah Al-Mutaffifin itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia menimbang dan menakar untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau dia menimbang dan menakar untuk orang lain maunya dikurangi. Jadi ada orang itu kalau nimbang untuk dirinya maunya dipenuhi. Beli ke abang-abang sayur, cabai misalnya, ditimbang. Begitu abangnya sudah pas timbangannya, dia mau ngambil, kata ibu itu, tambah bang, plek. Udah cemberut tuh abang sayurnya itu. Jadi kalau untuk dirinya maunya dipenuhi. Sehingga ada seorang pedagang sayur di sini, itu kalau melewati rumah tertentu, saya nggak sebut nama area rumahnya, itu dia kenceng itu. Sama istri saya ditegur, "Bang, kenapa cepet-cepet sini bang, saya mau beli bang, kenapa kok cepet-cepet?" Kata abang sayurnya, ya, istri saya nggak niat ghibah, tapi gara-gara nanya akhirnya jadi tahu itu. Jadi, ya sengaja cepet bu, karena ibu itu seringkali kalau beli minta tambah gitu. Jadi begitu ditimbang sudah pas, tambah bang, plek. Nah, itu sehingga kadang abang-abangnya serba salah kan. Nah, itu tidak boleh dalam Islam itu. Jadi kalau ditimbang ya sudah sesuai dengan timbangan itu kita terima. Soal dia bohong itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita menerima hak kita, jangan main tambah bang gitu. Itu seperti itu. Jadi dia kalau untuk menimbang untuk dirinya kalau untuk dirinya dia maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Jadi curang dalam timbangan dan takaran. Naudzubillah, ini tidak boleh. Di sini juga terjadi, pernah suatu saat istri saya itu beli beras ceritanya. Beli beras, karena istri saya kan kasihan, ini orang jual beras keliling-keliling dipanggil. Bu, kita di dalam aja katanya, masuk ke pagar rumah. Oke, tidak apa-apa. Begitu ditakar timbangannya, ternyata tidak sebanyak yang seharusnya. Ternyata curang takarannya itu. Jadi ada model literan itu, yang literannya itu dinaikkan bagian bawahnya itu, sehingga terus kemudian yang tadinya harusnya 1 liter penuh jadi kurang dari 1 liter. Dan itu kecurangan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya harus hati-hati. Jadi kalau untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu mirip dengan begini. Kalau gajian maunya penuh, kerja asal-asalan. Itu termasuk itu. Jadi kalau gajian maunya penuh, kalau kerja asal-asalan. Nah itu hati-hati. Ya, jadi itu termasuk wailul lil mutaffifin, naudzubillahi min syarri dzalik ya. Allahu Akbar. Ini merupakan bagian dari hal yang patut untuk kita perhatikan supaya jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak berkah usahanya. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, saya ini kan
hanya menjualkan Ustadz. Jadi dia itu kayak semacam agen ya. Dia semacam gini. Jadi kayak toko meracangnya orang-orang Madura di sini. Di sini banyak toko-toko meracang ya, toko kelontong milik orang Madura itu. Dia bukan pemiliknya sebenarnya, dia hanya menjaga tokonya. Nanti barangnya itu dikirim dari bosnya gitu. Dikirim dari bosnya. Nggak semuanya sih, cuman beberapa kan diplastikin tuh. Plastik kiloan, ada setengah kiloan, dan satu kiloan, ada seperempatan itu. Gula, tepung, macam-macam itu. Nah, dia nanya ke saya, Ustadz, saya kan cuma menjualkan. Itu kadang orang beli gula sekilo. Padahal itu saya tahu itu nggak sampai sekilo, Ustadz. Itu cuma 800 gram. Nggak sampai sekilo. Itu gimana, Ustadz ya? Saya bingung, Ustadz. Padahal itu bukan saya nimbang. Saya cuma terima menjualkan aja. Maka saya jawab, lain kali kalau ada orang bilang jual sekilo, bilang, Bu, kita nggak jual kiloan. Kita jual plastikan. Nah, gitu seperti itu. Ya kayak bensin itu. Bensin yang di pinggir jalan itu. Kan banyak orang jual bensin di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau dia bilang sebotol itu seliter, padahal kurang dari seliter, itu dia curang dalam takaran. Nah, yang betul adalah, ya dia bilang, kita nggak jual literan, kita jual botolan. Sebotol ini sekian. Gitu. Jadi jangan jual kiloan, tapi jual literan. Sayur juga sama. Kalau kita jual sayur kiloan, itu ya harus tepat timbangannya. Nah, sementara kalau misalnya nggak tepat, mending jual iketan aja, jangan bilang kiloan. Jual iket per iket, ini 5.003 gitu misalnya. Nah, itulah kenapa orang-orang dulu untuk mengantisipasi berlaku curang pada orang lain, itu seringkali ditambahkan oleh orang dulu itu. Jadi misalnya ada orang beli 10 kilo gitu ya, itu ditambah sekian supaya kalau ada kecurangan kalau ada kurang-kurangnya tertutup dengan tambahan itu. Kalau di kampung saya itu ada namanya las-lasan. Las-lasan itu gini, kalau dia beli 10 dapat 11. Jadi kalau beli 10 dapat 11, namanya las-lasan. Sehingga ya tadi untuk menutupi kemungkinan kalau ada kurang-kurangnya, semoga tidak masuk dalam kategori mengambil hak orang lain atau berlaku curang dalam hal ini. Makanya saya ulang, timbangan harus terus dicek. Kalau kita khawatir timbang kita nggak tepat, maka mantapkan timbangan untuk orang lain, berikan lebih untuk orang lain. Dan itu sebenarnya melebihkan untuk orang lain itu bagian dari strategi dagangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah suatu saat kaum muslim itu lesu di Madinah itu. Nabi bertanya, kenapa lesu kalian? Karena orang-orang Yahudi menguasai pasar ya Rasulullah. Nabi kemudian bersabda, aukamakal, kata beliau, masalahnya apa? Ya kita nggak tahu ya Rasulullah, karena kami udah berusaha menimbang sesuai dengan permintaan orang, kita tidak mengurangi sama sekali timbangan itu. Nah, Nabi mengatakan nanti tambah ya, kata Nabi. Jadi supaya kalian kalau menimbang itu ditambah, kata Nabi. Akhirnya para sahabat melaksanakan saran Nabi itu. Setiap kali ada orang beli seliter ditambah, sekilo ditambah pokoknya. Itu qaddarallah, dengan izin Allah, pasar kaum muslimin menjadi ramai kembali. Makanya kalau bisa itu ditambahkan, itu penting itu. Supaya orang senang gitu. Supaya orang itu senang. Itu seperti itu. Ya kita, ya fakta lah, kita sendiri kan kalau kita beli apa gitu ya. Terus orang yang membeli itu menambahkan apa yang di luar yang kita beli, itu ya senang aja kita itu. Itu seperti itu. Misalnya kita ada rumah makan. Ada rumah makan warung lah gitu ya. Bu, saya beli. Ya beli. Taningannya sesuai dengan yang seharusnya kan. Terus dengan sengaja ini Bu, ini saya tambahkan kerupuknya misalnya. Sederhana sih nambah kerupuk sepertinya. Atau sederhana sih nambah tempe, kita tambah tempe misalnya. Tapi itu orang senang itu. Akhirnya itu jadi kayak di sana aja. Ada tambahannya. Atau paling enggak di sana aja. Itu minumnya bisa nambah dan gratis untuk teh tawarnya misalnya. Karena ada tempat-tempat tertentu teh tawarnya itu gratis atau bayar tapi dia bisa nambah sepuasnya. Nah, jadi bayar tetap satu gelas itu tapi dia bisa nambah sepuasnya. Itu ditandai nulis beberapa orang. Paling enggak orang-orang model seperti saya lah. Kalau cari warung makan tuh dulu zaman masih mahasiswa, sana aja enak itu. Apalagi bangsa karyawan-karyawan yang gajinya nggak seberapa, yang makan aja dihitung betul kan itu. Makanya kalau ada rumah makan atau warung yang suka menambahkan itu
itu ditandai dan biasanya cenderung akan kembali ke situ. Paling enggak minumnya lah kasih, misalnya minum apa, teh tawar, itu teh tawar di sana, ya bisa nambah sepuasnya. Tapi dia tetap bayar, yang segelas itu tetap bayar, tapi nambahnya bisa tanpa bayar. Atau dia ngisi teh manis, bayar teh manis, tapi untuk teh tawarnya gratis sebelah sana, yang sebelah sana itu bayar gratis misalnya. Itu seperti itu. Atau memang gratis dari awal, itu lebih baik lagi itu. Itu senang itu orang itu, kelihatannya sederhana. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi memberikan lebih itu membuat orang tertarik untuk kembali dan kembali insya Allah. Itu strategi dagangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kita yang memberi lebih, nilainya sedekah. Ya, jadi untuk kita yang memberikan lebih, nilainya apa tadi? Sedekah. Itu sebetulnya itu tanpa kita sadari, kita sedekah terus pada orang yang beli kepada kita. Itu seperti itu. Dan itulah yang membuat insya Allah itu barokah, usahanya barokah itu insya Allah. Baik, kita teruskan. Selanjutnya tentang su'ul khotimah. Sebelum kita masuk bab yang baru, ada yang mau tanya dulu mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Sebentar Bu, saya izin minum dulu ya. Saya izin minum dulu. Ya monggo Pak Ustaz. Su'ul ya Pak. Aku juga minum juga deh. Ayo tunjukkan wajah kalian. Saya minum juga. Tunjukkan wajahmu. Baik, silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo ibu-ibu, silakan. Sebelum kita masuk ke bab su'ul khatimah insyaallah. Ada yang mau ditanyakan di luar itu juga nggak apa-apa, luar tema. Boleh. Ada kesempatan. Umi, ada yang mau ditanya? Belum. Ada yang mau ditanya? Belum. Mbak Susan, mulai. Ada yang mau ditanyain Mbak Susan? Belum, lanjut saja Sat. Ya, Umi, Mbak Anti, ada yang tanya? Mbak Ivon? Belum, paling nanti kita itu Pak Ustaz. Baik. Kan judulnya kan jam 11.40 ya. Ya. Paling Baik. nanti jam 11.20 Tanya jawab. udah baru sisanya tanya jawab gitu. Ya, siap. Siap. Lanjut Pak Ustaz. Baik, saya teruskan. Sekarang tentang su'ul khatimah. Buruk di pada penutupannya. Jadi su'ul khatimah itu buruk di pada penutupan usianya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Setiap orang berhak menentukan awal simpang mana yang akan dia pilih, tapi dia tidak bisa menentukan ujung dari perjalanannya. Saya ulang ya, setiap orang berhak memilih simpang jalan mana yang akan dia lalui, tapi dia tidak bisa menentukan ujung dari perjalanannya. Ujung dari perjalanan itu Allah yang menentukan. Maka hati-hati dalam memilih simpang jalan yang kita lalui. Jangan sampai ujungnya itu su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga ujung kita adalah husnul khatimah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Adanya husnul khatimah baik di ujungnya dan adanya su'ul khatimah buruk di akhirnya, itu harusnya menjadikan kita untuk tidak sombong dengan keadaan kita sekarang, apalagi kemudian kita merendahkan orang lain hanya karena orang lain itu tidak sebaik yang kita pahami. Karena saya ulang, kita tidak tahu ujung cerita kehidupan kita. Bahkan kepada orang yang kafir sekalipun, saya ulang ya, bahkan kepada orang yang kafir sekalipun, kita tidak boleh sombong dalam konteks yang dimaksud dalam pembahasan ini. Karena kita tidak tahu siapa yang matinya membawa iman nantinya dan siapa yang mati tidak membawa iman. Karena bisa saja orang yang beriman menjadi kafir, sebagaimana orang yang kafir menjadi beriman kemudian. Nah, makanya saya ulang, kita tidak boleh sombong. Karena kita tidak bisa menentukan ujung dari perjalanan hidup kita. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun, nah ini rumus dasarnya. Namun
umumnya, ini umumnya berarti kebanyakan lah kalau bahasa kita. Orang yang terbiasa dalam kebaikan, umumnya matinya baik. Nah, orang yang terbiasa dalam keburukan, umumnya matinya buruk. Gitu aja. Itu umumnya. Karena seseorang itu akan dimatikan oleh Allah menurut kebiasaannya. Na'udzubillah. Kalau sampai buruk, na'udzubillah min syarri dzalik. Lah terus gimana dong solusinya? Yang pasti, yang mumpung kita masih hidup, ayo dari sekarang tidak hanya Anda tapi juga saya, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, namanya manusia, kita kan manusia ya. Pastilah kita ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang gak baik itu ada. Namanya manusia. Mungkin, sangat mungkin ada hal-hal yang buruk yang belum bisa kita tinggalkan. Sangat mungkin ada itu. Nah, di pada sisi yang itu, yang pertama ya, hendaklah diimbangi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang lebih banyak. Harapannya, semoga Allah akhiri hidup kita dengan kebaikan yang banyak itu. Dan bukan yang sedikit yang mungkin belum bisa kita tinggalkan itu. Tentu statement ini tidak untuk mengatakan bahwa yang buruk teruskan. Bukan. Tentu yang buruk harus ditinggalkan dan kita tobati. Tapi saya bicara fakta kenyataan di lapangan, bahwa masih ada sebagian kita yang mungkin punya kebiasaan yang buruk itu. Dan belum bisa meninggalkannya entah karena sistem, atau kepentingan dominasi nafsu dan syahwat, atau karena satu dan lain hal lah. Nah, sehingga catatan penting adalah hendaklah kita ini memperbanyak kebiasaan baik yang lebih banyak daripada yang buruk itu, gitu loh. Sehingga harapannya kemudian kita dimatikan oleh Allah di pada sisi yang baik itu, dan bukan di pada sisi yang buruk itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti insya Allah ya. Ya, itu satu. Jadi paling nggak itu upaya kita lah untuk mendapatkan potensi agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan syahid di jalan Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, hadisnya Sahih Muslim, Nabi bersabda, siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, mati syahid itu mati yang husnul khotimah ya, mati di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Itu yang kedua caranya. Jadi mohon kepada Allah. Sambil punya kebiasaan yang baik. Yang kedua, jangan lupa mohon kepada Allah dimatikan dalam keadaan syahid di jalan Allah, atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita berusaha investasi dengan sedekah semampu kita tentunya di pada tempat-tempat atau orang-orang yang produktif kebaikannya. Saya ulang ya, hendaklah kita ini banyak berinvestasi atau sedekah di tempat-tempat atau di orang-orang yang kebaikannya produktif. Kalau tempat seperti masjid, musola, pesantren, pembangunan jalan umum, membuat sumur untuk masyarakat yang membutuhkan air misalnya, atau yang lain-lain, pembangunan fasum dan lain sebagainya lah, itu silakan kita investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir seperti itu. Atau ke orang-orang yang kebaikannya produktif, seperti anak-anak santri, para pelajar-pelajar yang menuntut ilmu agama terutama, atau para dai-dai, guru-guru TPQ, guru-guru ngaji, yang mereka adalah penggiat-penggiat dakwah. Nah, kalau kita membantu tempat atau orang yang kebaikannya produktif, insya Allah kita potensial husnul khotimah. Kenapa demikian? Begini, mungkin saya pernah terangkan ayatnya ya, di surah Al-Munafikun itu, surah ke-63 ayat 10, tentang orang-orang munafik ketika dia akan mati. Kalau kata Ibn Abbas, bahkan dia sudah mati sebenarnya. Dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Allah, andaikan kematianku bisa ditunda sebentar saja,
aku akan bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh, hambamu yang soleh. Ini menarik, ada orang akan mati, ada yang mengatakan sudah mati ini, tapi kalau lihat teks ayatnya akan mati. Dia mengatakan, andaikan saja kematianku ditunda sebentar saja, aku akan bersedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Ini menarik kemudian, kenapa kok dia nyebut sedekah? Padahal ibadah itu banyak loh, ada sholat, ada haji, ada umroh, dan macam-macam. Kenapa dia ingin kematian itu ditunda dan mau sedekah dia? Maka ini penjelasannya banyak ya. Di antara penjelasan para ulama adalah karena setiap orang ketika mati itu sebenarnya dia ingin mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Masalahnya, tidak semua orang wafat sedang sholat. Tidak semua orang wafat sedang haji atau ihram. Tidak semua orang wafat sedang baca Al-Quran. Maka salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu yang paling, bukan yang paling, yang paling kita harapkan saat kita mati di atas ranjang kita itu, karena tidak semua orang kan bersemata mati sedang beribadah. Maka salah satu yang paling, saya ulang, yang paling, bukan yang paling loh ya, yang paling kita harapkan saat kematian kita di atas ranjang itu adalah saat kita mati di atas ranjang kita itu, musola yang kita bantu, masjid yang kita bantu sedang dipakai orang untuk sholat. Sehingga secara bersamaan pas kita mati itu kita sedang mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid atau di musola yang pernah kita bantu itu. Nah, kita berharap walaupun kita mati di atas ranjang kita berharap agar anak-anak yatim, para santri yang pernah kita bantu, dia sedang belajar murojaah hafalan Qur'annya misalnya. Dia lagi belajar murojaah hafalan Qur'annya. Sehingga walaupun kita mati di atas ranjang kita, status kita itu sebagai orang yang seperti mereka yang sedang membaca Al-Quran itu. Ini yang Allah bilang kan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditolong itu. Dalam hadis Sahih Muslim, sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya, au kama qala. Itu yang ketiga, kiatnya supaya kita ini enggak su'ul khotimah. Dan yang keempat, di antara kiat supaya kita husnul khotimah dan tidak su'ul khotimah adalah libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi libatkan diri kita itu dalam perjuangan di jalan Allah. Misalnya, sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, atau paling enggak menjadi jamaah masjid atau musola yang aktif, atau menjadi anggota majelis taklim yang aktif lah, paling enggak, atau jadi donatur masjid, musola, dan pengajian yang aktif. Harapannya apa? Ketika kita mati, status kita itu sebagai orang yang masih aktif dalam kegiatan dakwah Islam. Sehingga kita mati masih berstatus sebagai orang yang sedang menggalakkan atau menggiatkan dakwah Islam. Wafat masih sebagai anggota majelis taklim, wafat masih sebagai donatur sebuah masjid atau musola, wafat masih sebagai pengurus masjid atau musola. Dan itu mati yang keren dalam pandangan Allah. Mati yang keren itu kenapa? Mati masih berstatus sebagai penggiat dakwah, orang yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, walaupun hanya sebatas sebagai jamaah aktif paling tidak. Nah, itu harapan kita. Supaya kita apa tadi? Husnul khotimah. Baik di akhirnya itu. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah jangan meremehkan doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan remehkan itu. Jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi, mengantisipasi su'ul khotimah itu dengan langkah-langkah tadi itu diantaranya. Insya Allah lah dengan itu kita akan husnul khotimah. Yaitu pertama, mohon kepada Allah mati syahid di jalan Allah. Mohon kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah syahid di jalan Allah. Tadi saya ingatkan hadisnya Sahih Muslim. Siapa yang berharap kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Yang kedua, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi.
harapannya semoga Allah wafatkan kita dalam kebiasaan yang baik itu. Kemudian yang ketiga tadi jangan lupa perbanyak investasi sedekah terutama semampu kita ya, di tempat-tempat atau pada orang-orang yang kebaikannya produktif. Sehingga harapannya pas kita wafat walaupun di atas ranjang kita, tapi kita berstatus sebagai orang yang sedang beribadah. Karena apa? Tempat yang kita bantu lagi dipakai orang untuk beribadah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jangan lupa tadi apa yang keempat tadi, Bu? Melibatkan diri kita. Melibatkan kita dalam perjuangan. Dalam perjuangan di jalan Allah. Ya, entah sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, atau donatur masjid, donatur musola, donatur rumah yatim, atau paling nggak menjadi jamaah aktif lah. Jamaah aktif ya, bukan yang sebulan sekali, jamaah aktif. Enggak, sebulan sekali nggak apa-apa kalau ngajinya nggak apa-apa sebulan sekali kalau mengajinya sebulan sekali. Bercanda saya, bercanda. Gimana jamaah aktif Pak Ustaz, kan nggak ke masjid? Enggak, jamaah kayak ini jamaah Takitafuzi ini maksudnya, jamaah majelis taklim maksudnya. Jamaah aktif itu jamaah majelis taklim, komunitas. Ya, terus yang terakhir yang kelima itu tadi, jangan lupa doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iya. Insya Allah lah, 5 ini kalau kita serius mengamalkannya, insya Allah, dan semoga ya, kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran itu surah ketiga, itu surah Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Ya, ayat 8. Ali Imran ayat 8. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini kita baru bahas judul ya. Ini sudah jam 11.20 kata Bu Rita, kita tanya jawab. Monggo silakan. Kalau nggak ada saya teruskan baca. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Barita? Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk su'ul khotimah, seseorang itu dikatakan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu, apakah ada tanda-tanda yang bisa kita lihat secara lahiriah Pak Ustaz? Baik. Kalau yang secara lahiriah yang bisa kita lihat, misalnya orang sedang berzina mati. Kayak naudzubillah min syarri dzalik, kayak kan kita pernah tahu ada orang di hotel mati overdosis obat kuat di atas tubuh seorang pelacur, misalnya naudzubillah min syarri dzalik. Itu jelas su'ul khatimah udah itu. Satu. Atau ada orang overdosis narkoba, minuman keras mati, teler mati misalnya, yaitu su'ul khatimah pasti itu. Ada orang nyolong, rampok, ketangkep, dikebukin, mati. Nah, itu su'ul khatimah, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, itu tanda yang nyata itu. Kalau yang lain-lain karena kita tidak tahu, kita baik sangka aja bahwa yang bersangkutan adalah baik, itu aja. Kalau kita nggak tahu ya, kecuali kita tahu betul dia memang jahat ya sudah, dia berarti su'ul khatimah itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi Pak Ustaz, Monggo, Bu. kan banyak ya orang tua, bukan orang tua, maksudnya orang meninggal, yang dalam keadaan berangkatnya tuh tidur, tahu-tahu paginya udah meninggal, dan orang tidak pernah tahu dia meninggalnya persisnya kapan. Kemudian mungkin orang yang melihat langsung, melihat kita yang masih hidup, melihat itu meninggalnya enak ya, nggak ngerepotin, nggak merasakan apa-apa. Padahal kan itu belum tentu ya Pak Ustadz. Ya, kan ya. Dikatakan tadi bahwa kalau orang meninggal itu harusnya kan diusahakan taklim ya. Ditaklim. Maksudnya dibimbing gitu. Nah kalau meninggal yang seperti ini tuh bagaimana Pak Ustadz? Jadi ini. Apakah benar prasangka orang-orang kalau meninggalnya kayak gitu enak, nggak ngerasain apa-apa, nggak, maksudnya enak aja, tahu-tahu meninggal gitu. Baik, jawabannya bisa benar, bisa salah. Bisa benar, ya bisa jadi dia memang betul-betul mati enak dengan izin Allah, bisa saja. Akan tetapi secara umum gini Bu, ini kata Imam Al-Qurtubi, kematian itu kejadian ruhani. Kita jangan terkecoh dengan tampaknya fisik, kata beliau gitu. Ada orang mati sepertinya dia kesakitan.
Padahal yang sakit bukan ruhnya, kata Imam Qurtubi, tapi badannya yang sakit. Kenapa? Karena dia mengidap penyakit. Mengidap penyakit yang memang saat sakaratul maut dia merasakan sakit pada fisiknya, bukan pada ruhnya. Karena ada orang mati itu menghitam. Ternyata dia gagal ginjal atau sirosis misalnya. Iya, jantung misalnya. Ada orang yang mati misalnya kok seperti kesulitan bernafas, ternyata dia sesak nafas. Memang dia ada masalah pada paru-parunya. Jadi kejadian-kejadian di fisik itu tidak jadi tolak ukur. Karena kematian itu kata Imam Al-Qurtubi hakikatnya kejadian rohani. Bisa saja ada orang yang mati tampaknya seperti tidur pules gitu, tahu-tahu mati, bisa jadi ruhnya itu tersiksa luar biasa. Cuman kita tidak tahu gitu loh. Kita tidak tahu, makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi, di bawah kejadian kematian itu hakikatnya kejadian rohani. Yang tahu ya hanya Allah dan yang mengalami itu. Tapi kan dia nggak bisa cerita. Sementara kalau dia cerita kan dia udah mati setelah itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kejadian kematian itu hakikatnya ya kejadian rohani. Itu satu dulu. Nah yang kedua, itu Bu yang mesti kita antisipasi Bu. Karena tadi ada potensi kita itu mati sendirian. Kita nggak boleh loh Bu kegeeran begini. Aku tenang aja lah, nanti banyaknya nalkin aku. Anakku banyak kok. Aku ada suami, aku ada istri misalnya. Aku ada santri. Nggak boleh begitu. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk terbiasa mentalkin diri kita sendiri dengan ringan lisan dan hati kita untuk mengucap la ilaha illallah. Sehingga dengan kita ringan lisan mengucap la ilaha illallah diharapkan walaupun kita mati sendirian Bu, harapannya semoga kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mentalkin diri kita sendiri dengan mengucap iya la ilaha illallah. Saya kira itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Iya. Makasih Pak Ustaz. Sami-sami Bu, sami-sami. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya kalau ada monggo silakan. Saya mau tanya. Monggo Bu, ini Bu Ivon ya. Iya. Ini Tat, kalau lagi haid itu kita boleh nggak ya berwudu? Soalnya saya pernah dengar itu katanya kalau kita lagi haid kita berwudu itu sama aja kita mempermainkan wudu gitu loh. Padahal saat kita tidak bisa melakukan aktivitas ibadah yang memerlukan wudu gitu. Soalnya saya kan punya kebiasaan yang insya Allah itu yang pasti itu setiap habis mandi itu saya pasti wudu gitu. Itu nggak pernah tinggal insya Allah. Terus mau tidur gitu. Nah ketika haid ya otomatis karena memang udah jadi kebiasaan, jadi terbawa gitu kan. Nah, pas saya dengar ada kayak cuplikan gitulah di Instagram, saya kok langsung ini ya maksudnya bingung gitu loh Ustaz, karena dia tidak mencantumkan dalil-dalilnya gitu loh. Saya mau tanya sama Ibu. Di antaranya sunnahnya mandi besar itu apa Bu? Wudu. Nah, pada saat itu status kita masih sedang hadas besar, betul ya? Ya, saya ulang, di antara sunnahnya mandi besar adalah berwudu. Pada saat itu status kita masih sedang berhadas besar, belum suci kita itu. Iya, berarti orang yang berhadas besar sunnah, tidak wajib, sunnah untuk berwudu. Nah, sehingga kemudian menjaga. Setelah itu kita bisa melakukan ibadah gitu. Kalau yang saya lakukan kan saya tidak bisa melakukan ibadah karena saya masih dalam keadaan haid gitu loh. Pertanyaannya gini, wudu itu ibadah tersendiri atau terkait dengan ibadah yang lain dalam arti harus ada yang kita kerjakan setelah itu? Tidak, berarti dia sunnah tersendiri. Nah, wudu itu hukum asalnya adalah sunnah. Dia menjadi wajib kalau dihubungkan dengan sholat. Karena sholat itu tidak sempurna tanpa wudu. Sehingga wudu menjadi wajib hukumnya. Kaidahnya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Makanya saya ulang, wudu itu hakikatnya ibadah tersendiri. Jadi buktinya,
Nabi ketika mau tidur mensunahkan untuk berwudu, padahal itu tidak untuk aktivitas ibadah yang lain, cuman mau tidur kan? Itu seperti itu. Nah, berarti wudu itu tidak selalu terkait dengan ibadah tertentu, tapi lebih kepada menjaga kesucian ruhani. Itu intinya. Dan bagi orang yang berhadas besar, wudu itu statusnya adalah sunnah hukumnya, karena tidak dikaitkan dengan ibadah yang wajib yang lainnya. Nah, sementara kalau dia mau sholat, status hukum wudu menjadi wajib kemudian. Kenapa? Karena sholat tidak akan sempurna tanpa wudu. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Satu lagi, Ustaz. Boleh. Kalau kita berdoa itu keutamaan yang mengangkat tangan itu lebih baik atau bagaimana, Ustaz? Baik. Hadisnya sahih mutawatir bahwa Nabi kalau berdoa mengangkat tangan setentang dengan pundak. Kata Ibnu Abbas digabungkan dengan dua tangan digabungkan di hadapan wajah beliau begini. Ini kecuali istisqa, beliau sampai tinggi begini, istisqa pas minta hujan. Jadi singkat kata singkat cerita, mengangkat tangan dalam berdoa secara umum ya, itu hukumnya adalah sunnah, dan itu hadisnya sahih mutawatir, dan itu lebih utama. Andai kan kita berdoa tidak mengangkat tangan, boleh, tidak apa-apa. Cuman sayang, kenapa? Karena ada kesunahan di situ. Dan yang kedua ada hadis riwayat Abi Dawud, di mana Allah Allah malu menolak doanya orang yang mengangkat tangan. Jadi Allah malu, ya Allah malu menolak doanya orang yang mengangkat tangan. Artinya mengangkat tangan itu bagian dari kiat untuk diijabahnya doa. Itu. Nah, namun ada doa-doa tertentu di mana Nabi itu sunnahnya mengangkat tangan dengan satu jari begini. Kapan? Ketika beliau khutbah Jumat. Hadisnya sahih Muslim diantaranya. Maka khotib Jumat sunnahnya mengangkat tangan begini kalau pas doa itu. Sunnahnya. Nah, ini sunnah khusus. Ada. Ini pas doa ketika khutbah Jumat. Ya. Terus ada beberapa kawan-kawan ustadz yang mengatakan ada doa-doa tertentu seperti setelah wudhu, habis mendengarkan adzan, dan beberapa yang lain saya kurang ingat. Ada setelah sholat wajib, itu dikatakan bahwa tidak sunnah mengangkat tangan menurut sebagian kawan-kawan ustadz. Alasan beliau adalah karena tidak ditemukan dalil bahwa Nabi mengangkat tangan. Bukan tidak ada dalil, bukan karena ada larangan, tapi tidak ditemukan. Nah, begini, memang di dalam fikih itu ada namanya fikih dzahiri. Fikih dzahiri itu gini, doa itu ibadah atau muamalah? Ibadah. Kalau ibadah ada perintahnya nggak mengangkat tangan saat setelah sholat wajib misalnya, atau setelah adzan, setelah wudhu misalnya. Kata teman-teman ini tidak ditemukan, karena nggak temukan dalilnya, udah nggak usah ngangkat tangan. Itu pendapat itu. Tapi ini satu dari sekian banyak cara mengambil kesimpulan hukum. Bukan semuanya begitu. Nah, sementara ulama-ulama yang lain, 4 madhab lah yang saya tahu, itu beda. Kalau 4 madhab mengatakan begini, kalau tidak ditemukan dalil khususnya, selama tidak ada larangan loh ya, kalau tidak ditemukan dalil khususnya, maka pakai dalil umum. Maka berdoa secara umum itu sunnahnya adalah mengangkat tangan. Berarti pas habis wudhu sunnahnya ngangkat tangan. Pakai dalil umum tadi, karena dalil khususnya nggak ketemu pakai dalil umum. Nah, demikian juga setelah sholat fardu, kalau mau berdoa ya sudah angkat tangan. Itu sunnah secara umum. Nah, ini ranah khilafiahnya, cara mengambil kesimpulan hukumnya yang berbeda itu. Ini supaya ibu-ibu tidak salah paham aja, saya sampaikan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masuk kamar mandi juga mengangkat tangan, Ustaz? Gini, kalau kita bicara secara umum doa itu kan mengangkat tangan secara umum. Nah, tapi kalau sekiranya memang tidak ada penjelasan Nabi mengangkat tangan, tidak pun juga tidak apa-apa. Nah, tapi ya secara umum doa itu mengangkat tangan sebenarnya. Semua doa itu kan hadisnya tadi bilang, hadisnya sahih mutawatir. Hadisnya itu jalur periwayatannya banyak itu. Bahwa Nabi kalau berdoa mengangkat tangan setentang dengan pundaknya, terus kemudian beliau kecuali istisqa kan, beliau sampai tinggi mengangkat tangannya itu. Saya kira itu, Bu. Ya, tapi ibu tidak pun juga nggak apa-apa. Jadi mengangkat tangan itu perkara sunnah. Yang kalau kita kerjakan tentu sangat baik sekali. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Tidak berdosa, cuman rugi gitu aja. Sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab.
Pak Ustadz. Ya Bu. Ada yang mau nanya nggak? Kalau Biasa saya Ustaz. Afwan Bu. ngomong nih, nggak apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Ustadz, Ada, berhubungan dengan pertanyaan Bu Ivon tadi tentang wudhu, khususnya tentang wudhu, tentang sunnah wudhu sebelum tidur. Kan, insya Allah saya juga melakukan itu setiap mau tidur. Pertanyaannya, kalau sebelum tidur kan saya sudah sikat gigi, pokoknya sudah bersih-bersih, sudah wudhu, kemudian saya tidur. Tengah malam misalnya, atau pokoknya Mbak kebangun, terus saya ke kamar mandi buang air kecil. Itu saya harus wudhu lagi, atau setiap kali habis hadas kita berwudhu lagi supaya mendapatkan sunahnya itu Pak Ustaz, atau itu dihitung ya udah tadi udah wudhu berarti masih terhitung wudhu gitu Pak Ustaz. Ya, berwudhu di saat yang tidak disukai itu pahalanya besar sekali. Saat kita bangun, Jadi diulang-ulang ya. iya, saat kita bangun kencing, ndak wudhu lagi ya ndak apa-apa. Memang kadang males mau kena air kan, mau kena air tuh males. Ya, ya. Tapi kalau kita kalau kita paksakan wudhu dalam kondisi yang tidak kita sukai itu, justru itu pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya lebih besar. Sangat besar. Allah. Jadi termasuk keutamaan yang luar biasa dalam Islam. Ya, termasuk keutamaan yang besar dalam Islam adalah ketika kita berwudu di saat yang kita tidak sukai itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Ustaz, Iya. menyambung Umi sama Mbak Ivon. Jadi kalau kita di dalam toilet itu jika kita berdoa kalau menggunakan bahasa Arab atau Latin, itunya mendingan dalam hati ya Pak Ustaz? Dalam hati, jangan dilisankan. Dalam hati. Ya? Dalam hati. Dilisankan. Jangan dilisankan. Sorry. Kalau di toilet, Iya. tapi kalau di kamar mandi yang tidak ada WC-nya tidak apa-apa. Dilisankan tidak apa-apa. Di kamar mandi yang tidak ada WC-nya, berdoa dilisankan boleh. Ya, boleh. Namanya hammam itu. Tapi kan rata-rata sekarang kan kamar mandi ada Iya. WC-nya. Iya. Bapak Ita gede ya. Terus itu apa namanya Pak Ustaz, jadi kalau seandainya kita mau ya tadi berwudu ya gitu, kan ya sih tadi udah Pak Ustaz jawab sih sebenarnya yang masalah tidak disukain itu pahalanya lebih besar gitu kan. Berapa kali ya oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya mau nanya lagi nih. Nanti monggo Umi banyak soalnya di kepala Umi kita kan jadi di kepala apa ada Umi. Iya Pak, gini Pak Ustaz, kan berhubungan lagi dengan masalah haid. Kan kalau seorang wanita, saya pernah mendengar bahwa wanita kalau haid itu dia tidak boleh melakukan ibadah sholat ya, terutama puasa, dan itu hitungannya dianggap haid itu 15 hari sejak dia mulai pertama kali keluar darah itu 15 hari. Kalau memang dia masih haid berarti dia tidak boleh melakukan ibadah. Itu ibadah terutama sholat dan puasa. Itu bagaimana Pak Ustaz? Tapi saya juga pernah mendengar bahwa tidak terhitung 15 hari. Jadi kalau memang masih berhenti tapi ada timbul flashback setelah misalnya 7 hari, biasanya 7 hari, setelah 7 hari kok masih timbul flashback itu nggak usah nunggu 15 hari, kita harus melakukan ibadah seperti biasa. Bagaimana Pak Ustaz, yang benar itu yang mana nih? Karena sekarang ibu-ibu terutama saya nih, saya alami sekarang kalau mau sepertinya premenopause itu kalau kan jadi kacau headnya, jadi kadang panjang, jadi walaupun hanya flat, nah itu gimana Pak Ustaz untuk meyakinkan hati gitu? Baik. Saya mau jawab dulu yang pertama tentang wudhu di waktu yang tidak disukai itu ya. Ini hadisnya Sahih Muslim. Saya bacakan dulu hadisnya biar mantap. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bi al khotoya.
wa yarfa'u bi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta' ilal masajid. Kata Nabi ini hadis sahih Muslim, maukah kalian kutunjukkan perkara yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ya, dan dengannya Allah akan mengangkat derajat-derajat. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang tidak disukai, karena dingin atau karena apa tadi itu. Ya banyak ya, dan yang kedua banyak langkah menuju ke masjid dan menunggu pelaksanaan waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka itulah ribat. Itulah ar-ribat kata Nabi. Itulah ar-ribat. Nah, jadi keberuntungan maksudnya ya. Jadi makanya kalau ibu sanggup berwudu di waktu-waktu yang ibu tidak sukai tadi itu nilai pahalanya sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, ibu, yang perlu kita pahami terkait dengan pertanyaan ibu tadi gini. Di dalam madhab Syafi'i, haid itu minimal 1 kali 24 jam. Itu minimalnya haid. Maksimalnya haid dalam madhab Syafi'i itu 15 hari. Itu dasarnya istiqra. Kalau kata Said Sabiq, semua dalil-dalil minimal, semua pendapat tentang minimalnya haid dan maksimalnya haid itu bukan dalil teks Quran maupun sunnah secara eksplisit, tapi semua berdasarkan ijtihad istiqra, penelitian para ulama. Nah, di antara ulama yang berijtihad tentang masalah haid ini Imam Syafi'i. Beliau mengatakan haid itu minimalnya 1 kali 24 jam. Sementara maksimalnya itu adalah 15 hari. Itu seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang haid sampai 15 hari, sampai dengan hari ke-15 dia tidak boleh sholat. Begitu hari ke-16 kok masih haid, itu namanya istihadhah. Darah bermasalah itu. Kalau itu darah bermasalah, maka yang bersangkutan berarti tetap harus mandi besar dari haid itu dan sholat seperti biasa. Cuman karena dia sedang daimul hadas, sedang keluar darah pada misfinya, maka setiap kali sholat fardu dia harus cebok terlebih dahulu dan menggunakan pembalut. Terserah pembalutnya mau yang tipis, mau ada sayapnya atau nggak ada sayap, terserah, nggak ada masalah. Yang penting bisa menjaga kebersihan sholat. Itu seperti itu. Itu bu ketentuannya. Ya ketentuannya seperti itu. Jadi kalau udah lewat 15 hari, berarti dia sudah masuk dalam kategori istihadhah namanya. Kalau istihadhah berlaku hukumnya orang suci. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ustaz, menyambung pertanyaan Umi tadi, kalau saya pernah dengar ini Ustaz katanya berdasarkan kebiasaan kita ya, misalnya saya haidnya setiap bulan itu cuma 7 hari, Ustaz. Kok jadi 10 hari? Apakah saya mengikuti batas maksimal atau saya mengikuti kebiasaan bulan-bulan sebelumnya yang cuma 7 hari, Ustaz? Bagus. Begini. Pendapat itu juga ada. Saya kan tadi bilang itu pendapat dalam madhab Syafi'i. Kalau yang ibu bilang tadi itu merujuk kepada kaidah al-adatul muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum. Ibu tidak salah, ada pendapat itu. Jadi saya pernah baca dalam salah satu fatwa sebagian para ulama kita, itu mengatakan bahwa kita bisa mengacu kepada kebiasaan. Jadi misalnya gini, ibu biasanya haidnya 7 hari. Begitu hari ke-7, ibu kan masih haid itu, berarti ibu belum boleh sholat dan lain-lain yang memang tidak boleh dikerjakan saat haid, gitu ya. Begitu hari ke-8, kok masih haid, kalau merujuk pada pendapat itu, mandi sudah. Mandi dan dianggap darah berikut itu adalah istihadhah. Tapi, ada tapinya bu, kok bulan depan ibu masih 8 juga, ibu jangan buru-buru mandi dulu. Jangan-jangan ibu mau bikin kebiasaan baru. Iya, bisa jadi itu kebiasaan baru. Bisa jadi adalah kebiasaan baru. Makanya kalau saya secara pribadi begini bu, saya lebih condong begini. Ini pendapat saya kan basisnya bermadzhab Syafi'i ya. Makanya saya cenderungnya gini. Kalau ibu hari ke-8 masih ada bercak kuning atau kecoklatan, saya menggunakan rumus ada dalam fikih sunnah saya sabik penjelasan hadis begini.
kalau bercak kekuningan atau kecoklatan itu keluar di masa-masa haid, di mana biasanya kita haid maksud saya, maka itu haid. Kalau bercak kuning atau kecoklatan itu masih keluar melanjutkan haid yang sudah ada, berarti itu juga masih haid. Itu dirujuk pada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha kan? Ketika ada seseorang datang kepada Siti Aisyah mengatakan, apakah saya sudah boleh mandi? Dia bawa kapas saat itu. Kata Siti Aisyah, belum boleh karena masih ada bercak ini. Biarkan sampai betul-betul bersih, putih itu. Bersih. Ya, bersih ya. Ya, saya nggak tahu putih atau bersih, nggak ngerti, ibu yang paham lah itu ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu. Allah alam bishawab. Tapi acuannya tadi 15 itu. Iya, karena itu hal Ya. yang paling membingungkan Ustaz. Kadang-kadang Ya. kita sudah mandi, 2 hari kemudian keluar lagi. Itu lain lagi kasusnya. Gini. Lain lagi. Enggak, kalau udah mandi gini, ada hadis khusus itu. Jadi gini, di fikih sunat saya sabik itu ada hadis khusus gini. Jadi nahnu, ini kata sahabiah yang mengatakan, nahnu la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap haid, bercak kekuningan ataupun kecoklatan setelah suci, setelah mandi sebagai haid. Enggak, kami enggak menghitung sebagai haid, itu sebagai suci. Jadi gini Bu, ini. Maaf ya, Ibu yakin suci nih? Yakin suci Ibu kan? Maaf nih, sudah apa jadi bersih ya, bukan putih, bersih ya. Udah bersih nih. Ya, sudah bersih. Ibu mandi. Terus 2 hari lagi keluar. Pertanyaannya yang keluar apa dulu? Kalau yang keluar warna merah, berarti Ibu masih haid. Selama dalam angka 15 hari, berarti Ibu masih haid itu. Kalau yang keluar darah merah. Tapi kalau yang keluar bercak, kekuningan dan kecoklatan, abaikan. Itu kita suci. Terus wudhu, sholat seperti biasa. Ya, itu ada dalam fikih sunnah saya sabik. Nggak perlu mandi lagi. Itu ada dalam fikih sunnah saya sabik. Itu ada penjelasan dari seorang sahabiah. Kalau saya nggak salah, itu dari Fatimah binti Abi Hubesh. Kalau nggak Ummu Salamah, saya lupa itu. Beliau mengatakan, nahnu la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhuri syai'a. Kami tidak menganggap bercak kekuningan atau kecoklatan setelah haid itu sebagai haid. Setelah kami suci, setelah kami mandi sebagai haid. Kita anggap itu sudah suci lah. Itu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usah mandi lagi Ustaz ya? Nggak usah mandi lagi. Hadas lagi ya setelah itu. Ya, nggak usah mandi lagi, dan itu kabar gembira bagi yang nggak suka mandi. Saya kira itu. Bukan masalahnya sih kangen. Iya. Bercanda. Apalagi musim hujan. Oke, syukur Ustaz. Iya, afwan. Syukur Ustaz. Afwan, Bu. Ya, ibu udah ya. Iya. Udah ada yang lain kan? Ya, sambung lagi Selasa depan. Selasa depannya lagi tanggal 30 ya? Nanti kita ketemu lagi tanggal 30 Insyaallah. November yang kemarin kita sepakat. Insyaallah. Offline ya di rumahmu. Ivon Seperti biasa jam 10 atau setengah 11 Pak Ustaz? Saya kan ngajar dulu itu sampai jam setengah 10 lah kira-kira. Itu selesai ngajar, saya persiapan sampai rumah Bu Ivon insyaallah 10.30 kayak kemarin lah. 10.30. Nanti kita ngaji, break sholat, ya break sholat, terus makan-makan kalau ada makannya tapi. Ya. Ya Pak Ustaz. Ya baik. Baik, untuk ibu-ibu mungkin ada sudah kita akan lanjutkan nanti pada tanggal 30 November di rumah Ibu Ivon offline ya. Subhanakallah wa Baik, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Pak Ustaz, doa. Ya. Terima kasih banyak Bu, saya pamit dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit nggih. Matur nuwun, makasih banyak.